Daraini amin. Wa wujubu ta'allumil khutbati ala kulli wahidin zakarahu bitatimati wa zakarahu ghairuhu. Artinya, dan bermula wajib mempelajari khutbah atas setiap orang. Ya, kan di atas tadi disebutkan yang bagus katanya khutbahnya menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Walaupun kalau pakai bahasa yang lain boleh, tapi minimal rukun-rukunnya itu kan harus menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang orang kalau nggak belajar kan susah ya untuk menggunakan bahasa Arab tadi. Nah, makanya ada ulama yang punya pendapat wajib ya belajar bahasa Arab. Kalau seandainya tidak ada yang belajar bahasa Arab ya di kampung tersebut, sehingga enggak ada yang bisa berkhutbah menggunakan bahasa Arab minimal rukun-rukunnya, maka berdosa. Nah, begitu. Nah, sekarang kewajiban mempelajari khutbah atas setiap orang itu disebutkannya di dalam kitab Tatimah oleh Imam Mutawalli. Ya, jadi Imam Mutawalli menyebutkannya di dalam kitab Tatimah. Wajib tuh kita belajar khutbah. Ya, jadi artinya tuh jangan sampai di satu masjid nggak ada yang bisa khutbah, nggak boleh, mesti ada. Nah, kalau nggak bisa belajar. Nah, belajarnya itu hukumnya wajib. Kata siapa? Kata Imam Mutawalli. Di mana? Di dalam kitabnya namanya Tatimah. Begitu juga disebutkan ya ghairuhu di lain daripada kitab At-Tatimah. Ternyata dalam kitab yang lain pun disebutkan oleh ulama-ulama. Wa jazzama bihi Ibnu Rif'ati, dan telah memantapkan dengan wajib ya khutbah ya dengan menggunakan bahasa Arab. Siapa? Imam Ibnu Rif'ah. Wa ibaratul raudhati, bermula ibarat di dalam kitab Raudhah. Wa yajibu ayyata'allama kullu wahdin minhum al-khutbata, dan wajib tiap-tiap satu daripada mereka untuk belajar al-khutbah, yaitu khutbah. Jadi harus di satu kampung lebih-lebih yang ada masjidnya supaya mereka belajar khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ya, minimal rukun-rukunnya itu harus menggunakan bahasa Arab. Ya, walaupun memang ya kalau pakai bahasa Arab semuanya itu lebih bagus. Ya, tapi ada juga yang punya pendapat boleh pakai bahasa lain dengan maksud tujuan orang-orang yang hadir sebagai pendengar bisa paham. Ya, sehingga nanti ada hal yang baik, yang positif yang bisa diambil dari mendengarkan khutbah. Kalau khotib pakai bahasa Arab, sementara para pendengarnya hadirinnya kagak ngerti bahasa Arab, kan sayang. Ya, jadi percuma tuh, sayang tuh. Ya, dia menyampaikan khutbah tapi jamaah nggak ada yang paham. Nah, seperti itu. Makanya lebih bagus ke materinya pakai bahasa yang ada di kampungnya, tapi kalau rukun-rukunnya menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti kita dah. Jadi kalau khutbah pertama rukunnya pakai bahasa Arab, materinya pakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, nanti khutbah yang kedua udah bahasa Arab semuanya. Ya, jadi nggak perlu pakai materi lagi. Walaupun sekarang berkembang, banyak khotib-khotib baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua pakai menyampaikan materi lagi, nyambung jadi materinya. Ya, tapi kalau di kita nih alhamdulillah masih kayak dulu. Ya, pokoknya khutbah pertama ya habis rukun-rukun di bawah langsung ke materi dengan bahasa kita supaya dapat dipahami. Nah, nanti ketika khutbah kedua sudah menggunakan bahasa Arab saja sehingga lebih singkat. Nah, seperti itu. Nah, itu kan perlu belajar semuanya. Nah, wajib tiap orang untuk mempelajari
Ya, apalagi orang yang udah punya tugas sebagai khotib, ya, atau pengganti daripada khotib. Ya, ketika dia duduk di depan, dia harus paham tuh, supaya nanti kalau khotib kurang membaca rukun-rukunnya, dia yang mengingatkan. Sebab tanpa dia bisa nggak sah semuanya ntar. Tapi kalau ada yang ngingetin, ya begitu. Ada seorang khotib lupa baca wasiat. Dulu waktu saya ngaji sama kitab Brani Thohir, kata Cang Ani, ya bilangin aja langsung wasiat. Nah, begitu. Kalau dia misalnya tidak membaca hamdalah, bilang aja baca hamdalah. Sehingga tuh khotib langsung ya bawa saat itu juga. Jadi pentingnya orang yang ngerti, yang mesti ada duduk di depan sop yang pertama. Tujuannya begitu tuh. Ya, supaya kalau seorang khotib ada yang salah atau lupa, lebih-lebih rukun-rukunnya cepat diingatkan. Qala al-Asnawi, berkata Imam al-Asnawi, wa huwa ghalatun, yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang dari mereka wajib belajar terkait tentang khutbah, kata Imam Asnawi itu ghalat, salah. Beliau bilang yang punya tugas aja dah. Kalau semuanya mah nggak perlu belajar, ya. Tapi orang-orang tertentu saja yang wajib belajar, tidak semuanya. Kalau ini kan dibilang kullu wahidin, tiap-tiap satu daripada mereka, ya, itu wajib belajar. Nah kata Imam Asnawi nggak begitu. Kalau yang punya pendapat begitu ghalat, salah katanya. Qala al-Qadi Husain, berkata Imam Qadi Husain, wa idza lam ya'rifil qaumu al-arabiyyata, apabila satu masyarakat tidak ada yang ngerti tentang bahasa Arab, fama faidatul khutbati, maka apa faedah khutbahnya? Kalau ada seorang khotib menyampaikan khutbahnya dari awal sampai akhir pakai bahasa Arab semuanya, sementara masyarakat tidak ngerti bahasa Arab, nah kata Qadi Husain, apa manfaatnya di khutbah? Padahal salah satu manfaat khutbah supaya pendengar paham. Tuh, makanya itu bagus tuh. Ya, seorang khutbah pakai bahasa, ya bahasa Indonesia supaya bisa dipahami. Materi yang disampaikan bisa dipahami sama orang-orang yang hadir. Kalau pakai bahasa Arab sementara masyarakat kagak bisa dan kagak ngerti bahasa Arab, kata Imam Qadi Husain, apa manfaat dan faidah khutbah itu? Kan kagak ada manfaatnya jadinya. Nah itu kata Qadi Husain. Wa ajaba, dan ia jawab, bi anna faidatal khutbati, bahwasanya faidah khutbah al-ilmu bil wa'zi, yaitu isinya ilmu terkait tentang nasihat, min haisul jumlati, dari segi jumlah. Ya, jadi itu tuh nasihat-nasihat, kan isi khutbah itu nasihat, suruh banyak takwa, banyak melaksanakan amal-amal soleh. Begitu. Makanya ketika seorang khotib menyampaikan khutbahnya, isinya tidak lepas dari itu tuh, nasihat-nasihat supaya orang terus ya lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala syaikhi, dan bermula perkataan syekh, wa antusalliya raka'ataini fi jama'atin, dan hendaklah kamu salat 2 rakaat berjamaah, liqauli Umar radhiyallahu anhu, ini karena ada ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sahabat Umar bilang begini, al-jum'atu raka'atani, bermula Jumat itu 2 rakaat, tamamun, itu otomatis sudah sempurna, min ghairi qasrin, tanpa dikosor. Emang 2 rakaat sholat Jumat sempurna, tidak dikosor, tamam. Ya kan sholat ada yang tamam, ada yang apa? Kosor. Kalau sholat zuhur 2 rakaat bukan tamam, kosor. Sholat asar 2 rakaat bukan tamam, kosor. Sholat isya 4 rakaat ya tamam. Kalau 2 rakaat kosor. Nah sekarang kalau sholat Jumat 2 rakaat itu tamam, ya bukan kosor. Begitu kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza naqala al-khalafu anisalafi, begitu juga dinukil pendapatnya yang menyatakan sholat Jumat 2 rakaat itu tamam bukan qashar, itu dinukil oleh ulama-ulama khalaf anisalafi, yang memang mereka ulama khalaf itu pun dapat dari riwayat ulama-ulama salaf. Kalau ulama khalaf ulama modern yang belakangan. Kalau ulama salaf ulama yang mutaqaddimun yang lebih dulu, namanya salaf. Jadi ada salaf, ada khalaf. Ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Qala Ibnul Munziri, berkata Imam Ibnul Munzir, wa hadza bil ijma'i, ini semuanya ijma', kesepakatan para ulama. Wa kaunuha, dan keadaannya Jumat fi jama'atin, di dalam berjamaah, qad marra, itu sudah lalu keterangannya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Jadi sholat Jumat wajib dikerjakannya secara berjamaah, ya, tidak boleh sendiri. Sehingga imam ketika sholat, ya, itu wajib niat imaman. Karena memang sholat Jumat tidak boleh dikerjakan sendiri, sehingga imam pun wajib niat imaman. Beda kalau tadi imam kita misalnya sholat Isya, ya, itu kalau imamnya kagak niat imaman boleh, sah. Usalli pada isya'i arba rakaatin mustaqbil qibati adaan lillahi ta'ala. Imam padahal dia di begitu tuh boleh, masih jamaah sah, dan jamaah dapat 27 derajat karena melaksanakan sholat berjamaah walaupun imam tidak niat imaman. Tapi untuk sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah gara-gara imam tidak niat imaman. Ya, ini penting sekali. Ya, karena memang alasannya sholat Jumat tidak boleh dikerjakan furoda sendiri. Ya, semua sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Nah, kalau berjamaah berarti imam wajib niat imaman, makmum wajib niat makmuman. Rahasianya begitu tuh. Ya, jadi sholat 2 rakaat itu bukan qashar Jumat, tapi tamam, sempurna. Qala Ibnul Munziri, berkata Imam Ibnul Munzir, wa hadza bil ijma'i, dan ini ijma' ulama. Wa kaunuha, dan keadaan Jumat fi jama'atin qad marra, sungguhlah lalu keterangannya. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui. Qala, berkata siapa ini musannif pengarang kitab, wa hay'atuha arba'un, sunnah hay'atnya dalam sholat Jumat ada 4. Jadi rukunnya udah dijelaskan, syarat-syaratnya sudah dijelaskan. Nah, terakhir disebutkan terkait tentang sunnah hayat. Jadi apa nih yang harus kita kerjakan? Ya, kita mau sholat Jumat yang termasuk sunnah hayatnya. Pertama, al-ghuslu, mandi. Bapak saudara, biasain kita kalau mau sholat Jumat mandi dulu. Mandinya sama seperti mandi wajib, ya, jadi artinya tubuh kita mesti disiram dengan air semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita mandi tapi dari leher ke bawah, nih dari leher ke atas kagak kita siram air, itu bukan mandi ibadah, bukan, mandi adat aja. Ya, bersih sih bersih, cuma nggak dapat pahala. Tapi kalau pengen mandi ibadah, niat nawaitul ghusla li sholatil jum'ah sunnah, kita siram semuanya dari ujung rambut yang ada di kepala sampai ya ujung kaki, itu namanya mandi ibadah, dapat ganjaran pahala. Jadi kalau bisa kita setiap kali mau sholat Jumat begitu tuh mandi. Kan kadang-kadang ada orang gampangin aja, udah dah nggak usah mandi, wudhu doang. Ya boleh, cuma tidak dapat ganjaran pahala mandinya. Ya, ini termasuk sunnah hayat dalam sholat Jumat. Pertama, al-ghuslu, mandi. Yang kedua, wa tanziful jasadi, bersih-bersih badan. Tuh,
bersih-bersih dah tuh badannya bersihin. Makanya ketika mandi pakai sabun. Ya, mau nyampuan juga boleh, rambut nyampu. Ya, pakai minyak wangi. Itu bersih-bersih termasuk tanzif. Gunting kuku termasuk tanzif semuanya. Ya, bersiwak, gosok gigi tanzif juga. Sunnah tuh sunnah. Walau khususnya bil bidi. Kemudian yang ketiga itu menggunakan pakaian yang warnanya putih. Ya, kalau bisa tuh kita kalau sholat Jumat pakaiannya warnanya putih. Kalau kita pakai warna putih dapat sunnahnya. Kalau kita pakai hitam, pakai merah, pakai kuning, pakai hijau boleh ya boleh. Cuma nggak dapat sunnahnya. Dulu orang-orang tua kita tuh masih ya adabnya kalau mereka sholat Jumat pasti pakai gamis warna putih semuanya. Itu dulu begitu. Kalau sekarang mah ya udah jarang tuh jarang. Saya termasuk yang sering keliling Jumat karena memang saya jadwal saya 1 tahun full tuh. Ya itu dulu tuh kalau kawasan-kawasan Masjid Al-Ittihad ya itu orang tuanya pakai gamis semuanya di barisan depan. Terus kalau di Ulu Jami sana tuh begitu juga. Tapi sekarang orang-orang tuanya udah pada kagak ada tuh. Ya. Sehingga sekarang jarang tuh yang udah pakai gamis udah jarang banget. Nah, begitu. Dulu di Al-Ma'ruf juga masih banyak orang tua tuh begitu tuh di Al-Ma'ruf. Ya, di depan tuh sop-sop depan pakai gamis semuanya. Cakep gitu. Kalau di Basmol sampai sekarang masih tuh. Ya, jadi kalau di Basmol tuh ya itu kalau sop-sop depan semuanya pakai gamis semuanya. Ya, nah kalau kita kan kadang-kadang enggak. Nah, kadang-kadang gamis di rumah aja nih, taruh di lemari. Nah, itu kadang-kadang ya kelupaan dipakai. Minimal Jumat dikeluarin tuh gamis pakai. Ya, salat Jumat bilangin tuh suruh pakai gamis. Rapi kali itu. Ya, di shop depan tuh semua pakai gamis semua. Wah, cakep itu. Ya, di Al-Muhajirin tuh besok Jumat suruh pakai gamis semua yang depan tuh. Wah, cakep itu. Ya, begitu. Jadi dulu ajaran orang tua kita begitu. Sunnah tuh lubsus siyabil bid. Ya, begitu. Pakai pakaian yang warnanya putih. Ya. Wa ahzuz zupuri. Kemudian ya motong kuku. Zupur tuh kuku. Bahkan kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, dan juga disebutkan di dalam ya kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad ya, itu dibilang kalau kita ya mau Jumat gunting kukunya udah disunahkan sejak hari Kamis ba'da asar ya. Jadi hari Kamis ba'da asar tuh udah disunahkan gunting kuku. Nah kalau memang hari Kamis ba'da asar kelupaan gitu Pak, kita belum sempet sampai hari Jumat pagi tuh masih disuruh sampai sebelum sholat Jumat ya, kita mau mandi-mandi misalnya jam 11 ya minimal sebelum 11 kita gunting-gunting kuku udah bersih-bersih semuanya. Itu namanya ahzuz zupur. Nah yang keempat yang terakhir watibu, pakai wangi-wangian. Minyak wangi lah pakai ya, jadi kalau mau Jumat jangan lupa pakai minyak wangi ya. Tib itu termasuk sunnah ya. Mereknya apa ya tergantung kita lah, hobinya kita, senangnya kita pakai apa. Kan minyak wangi banyak banget tuh ya, banyak mereknya ya, itu silahkan saja ya, sebab kesukaan ya seseorang itu mungkin beda. Ada yang senang sama Hajarul Aswad, ada yang senang sama Raudhah, ada yang senang sama misik. Nah itu silahkan aja. Ada lagi yang senang sama 1000 bunga. Waduh, banyak banget 1000 bunga ya. Nah, jadi bukan 100 bunga, 1000 bunga. Nah, itu ada. Ada lagi malaikat subuh. Ada tuh minyak wangi mereknya malaikat subuh. Silahkan aja, Bapak suka yang mana ya silahkan. Yang bagus non alkohol ya, minyak wangi yang non alkohol. As-sunnatu bermula sunnah in arodat
ya, atau liman aroda, bagi orang-orang yang ingin al-Jum'at, sholat Jumat, ayat tasilalaha, pertama bagi orang yang ingin sholat Jumat mandi laha untuk sholat Jumat. Bal yukrahu tarkuhu, bahkan dimakruhkan meninggalkan mandi, fi asahil wajhain, fi sahihaini, di dalam yang paling sahih dari dua wajah dalam kitabnya Sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di dalam kitab Sahihain menyatakan kalau ada orang sholat Jumat tidak mandi, ya itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya apa? Makruh. Terus ada yang nanya, kapan mulainya mandi? Sejak ya terbit fajar. Ada yang bilang begitu. Kalau udah terbit fajar kita mandi udah masuk dapat sunnahnya. Terbit matahari apalagi? Ya itu kalau kita mandi lagi mau ke kantor misalnya, Ustaz saya biasanya di kantor nanti sholat Jumatnya, ya nggak sempat mandi lagi, mau berangkat aja mandi, niat nawaitul ghusla lil sholatil Jumat sunnah lillahi ta'ala. Itu udah satu, jam 6 dimandi, ya untuk ke kantor, jam 7 dimandi mau ke kantor, ya sekalian untuk sholat Jumat boleh. Cuma yang paling afdol ketika dia mau berangkat di situ dimandi, jam 11 dimandi. Nah itu yang paling afdol. Nah ini yang dikatakan dalam kitab Sahihain, apabila dia tinggalkan mandi hukumnya makruh. Idza ata ahadukumul jumu'ata falyaqtasil. Ini hadisnya Sahihain ya. Apabila salah seorang di antara kamu ingin datang melaksanakan sholat Jumat, falyaqtasil, hendaklah dia mandi. Lamnya lam amar, masuk pada fi'il mudhari, perintah. Nah, perintah kan asalnya dilujuk. Nah, begitu. Makanya karena ini perintah, kalau ditinggalkan hukumnya jadi apa? Makruh. Belum sampai dosa, cuma makruh saja. Karena lam amarnya tidak menunjukkan wajib, tapi perintahnya ini sangat dianjurkan. Sehingga kalau tidak dikerjakan hukumnya apa? Makruh. Belum sampai haram. Fal yaktasil. Lamnya lam amar, masuk pada fi'il mudhari. Makanya lamnya disukunkan, karena lam amar itu termasuk amil jazam. Ya, kalau kita baca kitab-kitab nahwu, amil jazam ada 18. Nah, di antaranya lam amar. Fal yaktasil. Itu bacanya boleh fal yaktasil, pali yaktasil juga boleh. Ya, jadi lam amr apabila ada pa atau ada wawu di depan, maka itu boleh dibaca lamnya boleh sukun, lamnya boleh dibaca kasroh. Wal yatalattaf boleh, wali yatalattaf boleh juga. Yang penting kita ngerti. Nah, begitu. Karena lamnya lam amar, ada wawu. Nah, itu nanti lamnya boleh baca sukun, boleh baca kasroh. Wal yatalattaf boleh, wal yatalattaf boleh. Fal yaktasil boleh, pali yaktasil boleh juga. Ya, fa sama wawu. Ya, kemudian ada lam amr. Nah, itu nanti lam amrnya boleh dibaca sukun, boleh dibaca kasroh. Ini ilmu nih, ya, ini ilmu. Ya, kalau nggak ngaji nggak bisa kita. Nah, begitu. Ada orang baca waliyatalattaf, waliyatalattaf boleh, falyaktasil, paliyaktasil boleh, karena aturan mainnya begitu. Ya. Qabi Sahihaini aidan, di dalam kitab Sahih ya Bukhari Muslim juga dijelaskan. Ada hadis bunyinya begini Bapak Saudara, hakun ala kulli muslimin ayat tasila fi kulli sab'ati ayamin yauman. Merupakan kewajiban atas setiap orang Islam, yaitu mandi pada setiap 7 hari 1 hari. Begitu. Jadi dari 7 hari itu ada kewajiban mandi 1 hari, yaitu yang dimaksud hari Jumat. Begitu. Itu mandi ibadah. Kan mandi itu ada 2. Ada mandi adat kebiasaan, ada mandi ibadah. Mana yang membedakan mandi adat dengan mandi ibadah? Niat.
Jadi niat ini bisa menentukan ini mandi, apakah mandi adat, apakah mandi ibadah. Kalau mandi adat ya udah cuma dingin bersih doang, adem, nggak dapat pahala. Tapi kalau mandi ibadah dapat pahala di samping bersih dan banyak lagi maksud yang lainnya. Ya. Nah sekarang yang membedakannya apa? Niat. Kalau kita niat jadi ibadah. Kalau nggak niat, kagak ibadah. Kita mandi nih, kita bersihkan dari ujung rambut yang ada di kepala sampai yang ada di ujung kaki, semuanya kita siram. Tapi kita nggak pakai niat, ya itu namanya mandi adat. Tapi kalau kita niat, insya Allah itu jadi mandi ibadah, dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah, kewajiban atas setiap muslim mandi di setiap 7 hari 1 hari. Nah itulah yang disebut dengan mandi Jumat. Zada Nasaiyu, menambahkan Imam Nasai, wahwa yaumul Jum'ati. Nah itu dijelaskan sama Imam Nasai, wahwa yaumul Jum'ah. Yang dimaksud 1 hari itu apa? Ya hari Jumat, hari Jumat. Kalau sekarang kadang-kadang mandi enggak, wudu aja ke masjid belum wudu, kainnya masih taruh di leher. Ya, jangan tuh, jangan yang begitu. Ya, kadang-kadang ada orang sholat Jumat dari rumah ambilnya sarung taruh di leher. Ya, belum wudu, belum apa, berangkat. Entah wudunya di mana? Di masjid. Beda sama orang yang mandi, ya udah rapi, pakaian, pakai sorban, baju putih, ya itu langkah kakinya pun beda sama langkah kaki orang yang tadi tuh. Ya, makanya ibadah jangan disembarangin. Ya, kita kalau mau sholat Jumat emang dari rumah udah rapi, udah punya wudhu. Beda kalau di tengah jalan batal, beda. Ya, dia udah rapi, udah mandi, ya udah pakai minyak wangi, udah punya air wudhu. Itu setiap langkah nilainya besar Bapak Saudara. Dari rumah kita hitung langkahnya sampai masjid berapa langkah. Itu 1 langkah menghapuskan dosa, 1 langkah akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah siap seperti itu. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita lihat ada orang sholat Jumat, ya kain belum dipakai, masih ditaruh di atas lehernya, belum punya wudhu. Nah itu ya beda ganjaran pahalanya dengan orang-orang yang udah dari rumah udah siap, udah mandi, udah pakai minyak wangi, ya udah rapi, silakan dia berangkat, maka langkah kakinya itu semuanya bernilai ibadah semuanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Jumat kita istimewakan dah ya Bapak Saudara, lainin gitu maksudnya. Kalau hari Jumat jam 11 udah dunia kita tinggalin dulu. Jam 11 udah siap-siap ya hati untuk menuju masjid. Ya, begitu. Udah jam 11. Jangan jam setengah 12 masih urusan dunia aja. Udah jam 11 udah rapi. Dan di masjid banyak yang kita kerjain dah. Ya, minimal baca sholawat. Nah, begitu. Kalau di Masjidil Haram Pak, di Masjidil Haram hari Jumat jam 8, jam 9 musim haji udah penuh. Ya. Padahal waktu zuhur jam setengah 1, jam 12:30 menit baru waktu zuhur. Ya, tapi kalau kita berangkat jam 10 sudah pada ditutup-tutup, arah sini ditutup, arah sini ditutup. Susah udah. Ya. Begitu. Nah kita di sini ya minimal jam 11 sudah siap-siap lah. Jangan khotib sudah naik ke atas mimbar kita baru berangkat. Itu kan dalam hadis sahih dijelaskan. Kalau kita datang khotib udah naik ke atas mimbar, udah kagak dapet catatan dari malaikat. Yang dapat catatan bonus-bonus itu minimal sebelum khotib naik ke atas mimbar. Nanti ada yang dapat onta, ada yang dapat kerbau, ada yang dapat kambing, ada yang dapat ayam, terakhir dapat telur. Telur burung kecil, ya. Nah seperti itu.
tapi masih dapat. Tapi kalau khotib sudah naik di atas mimbar, udah kagak dapat bonus-bonusnya. Walaupun sudah menghilangkan rasa kewajibannya, gugur kewajibannya, cuma bonus-bonusnya dikagak dapatkan. Tuh, makanya kita pengen dapat bonus juga. Jam 11, ya setengah 12 udah ada di masjid. Ya, seperti itu. Insya Allah dapat kelebihan-kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonus-bonus yang telah Allah berikan. Ini semuanya disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Nasai menambahkan begitu. Ya, wa huwa yaumul jumu'ah wa isnaduha ya sahihun, dan isnadnya itu sahih. Walil ghuslil jumu'ati ya tatimmatun muhimmatun marrat fi faslil agsalil masnunati. Nah, kemudian di sini dijelaskan untuk mandi Jumat ada kesempurnaan ya muhimah yang sangat penting, dan itu sudah keterangannya pada tempo lalu fi faslil agsalil masnunah ya, di dalam menjelaskan mandi-mandi yang disunahkan. Kan ada mandi-mandi yang disunahkan tuh termasuk mandi mau sholat Jumat. Jadi intinya mandi tersebut sama seperti mandi junub, aturannya sama. Mandi junub ya, itu mandi sunnah. Mandi sunnah itu seperti itu ya. Jadi ada ya hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan pada saat lagi mandi ya. Jangan sampai kita mandinya ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air ya, sebab kalau mandi junub kan tidak sah. Nah, itu untuk mendapatkan nilai-nilai pahala yang sempurna walaupun mandi sunnah, maka dianjurkan sama seperti mandi junub. Wal ghuslu bermula mandi wa in ya suddika bisakbil ma'i, sekalipun itu dapat dibenarkan dengan sebab kita nyiramin aja air ala jami'il jasadi atas semua badan, boleh. Sekalipun dibenarkan mandi, yang penting kita siram ya seluruh tubuh kita dengan air, sah udah. Tapi kan illa kecuali anal maksuda minhu, bahwasanya maksud daripada mandi tanziful jasadi, membersihkan badan, minal ausakhi dari segala jenis kotoran-kotoran, allati yasuluh yang hasil bisa babiha dengan sebabnya apa? Raihatun karihatun, bau yang tidak enak. Tuh makanya pakai sabun wangi. Tujuan apa? Supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuhnya akan hilang, sehingga nanti akan memunculkan ya harum, bau-bau yang kagak enak itu hilang. Kan ada orang ya mau sholat Jumat kagak mandi ya, kemudian badannya bau, kan kagak enak. Kalau kita dekat sama dia, kita serba salah. Mau ngomong kagak enak, kita kagak ngomong napas kayaknya bagaimana. Nah begitu. Tapi kalau teman kita kanan kiri harum, minyak wangi, lah enak. Nah seperti itu. Makanya disuruh sama Nabi begitu. Nabi aja yang udah jiwanya wangi tetap pakai minyak wangi. Toba Muhammadun nafsan. Nabi Muhammad jiwanya wangi Bapak. Sudah, orang keringatnya aja ya diperes sama ya istri Nabi Muhammad, dijadikan sebagai parfum. Itu. Jadi Nabi Muhammad keringetan ya sama Siti Aisyah dilapin. Ya, dilap kemudian lapnya ya diperes keluar tuh, dimasukkan ke dalam botol. Jadi apa? Jadi ya minyak wangi. Siapa yang dibagi? Oh seneng banget ya, itu harum sekali keringatnya Nabi. Tapi Nabi tetap pakai minyak wangi sebagai contoh dan mencontohkan buat umatnya ya, padahal jiwa Nabi memang udah harum, tubuh Nabi udah harum. Toba Muhammadun nafsan. Nah seperti itu. Tapi tetap Nabi pakai minyak wangi. Dan minyak wangi yang paling Nabi sukai misik ya. Karena ada minyak wangi misik. Itu misik termasuk ya, kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia dikatakan ya Nabi itu suka dengan minyak wangi. Walihada, karena inilah zakar syaihu telah menyebut ya tuan guru tamzifal jasadi, yaitu apa?